Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita akan berbincang dengan tim dari PPK, Panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Silungkang. Ini cukup penting dalam tahapan pemilu legislatif kita yang akan datang. Telah hadir di studio kami Ibu Elvi. Iya, Dipanggil Bu Elvi ya? iya boleh. Oke. Eh, Mungkin untuk selanjutnya silahkan Bu Elvi untuk dijelaskan timnya, siapa ketua anggota dan tugas-tugasnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Elvi dari PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan Silungkang, yang mana kami beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Pak Multazam. Saya sendiri Elvi sebagai divisi sosialisasi, ada Pak Suhardi divisi hukum, ada Pak Giovanni divisi teknis penyelenggaraan, dan ada Pak Imron Ahadi divisi data. Oke, jadi berlima ya. Iya, berlima. Kemudian tugas-tugasnya. Di sini kami sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk di tingkat kecamatan untuk mensukseskan pemilu 2024 nanti. Adapun pemilu itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 itu pada hari Rabu, Pak. Gitu. Dan itu yang saya ketahui, mohon diperbaiki kalau salah. Kita ada 5 Oh iya, ada 5 kertas suara ya, Ya. berarti 5 kotak suara nanti. Ya. Bisa dijelaskan? Boleh. Yang akan kita pilih nantinya itu ada 5. Yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden, ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Oke, jadi yang nasional itu ada 3. Iya. Presiden, DPR, DPD. Iya. Kemudian provinsi, DPRD provinsi, dan terakhir DPD kota kita di sini. Oke, ada 5 kotak suara. Nah, kemudian tahapan-tahapannya Bu Elvi, tadi disebutkan 14 Februari pemilihan ya, Iya. pencoblosannya. Untuk sampai ke sana apa saja tahapannya mulai dari sekarang ini? Oh, kalau sekarang di tahapan pemilu KPU itu ada tahapan pencalonan. Sedangkan di PPK itu tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus atau DPK. Oke, jadi setelah DPT itu daftar pemilih tetap ya. Tambahan. Oh, DPT ya? Iya. DPT tetap. Iya, Tapi DPTB. ada sekarang pengolahan data untuk yang DPT tambahan, DPTB ya Iya, namanya. DPTB. Oke. Mungkin boleh dijelaskan Bu, apa itu DPTB tadi? Iya. Kemudian tadi sebut DPK ya? Iya, DPK. Boleh dijelaskan apa Oke. itu? Kalau DPTB itu sendiri daftar pemilih tambahan yang mana di dalamnya itu berisikan, boleh saya bacakan ini aja ya Pak? Boleh. Yang mana di dalamnya itu berisikan daftar orang-orang yang pindah memilih atau pindah domisili. Sedangkan Oke. daftar pemilih khusus itu orang-orang yang belum terdaftar di DPT manapun. Oh, belum sempat sebelumnya masuk ke dalam DPT berarti ya? Iya, Oke. Jadi contohnya ada seseorang dia mungkin belum sempat terdaftar di dalam DPT sebelumnya, dia mungkin entah pergi berlayar atau apa Iya. gitu. Dan atau ada yang baru saja mencapai umur 17 tahun. Oke. Tetapi misalnya dia belum umur 17 tapi dia sudah menikah. Berarti kan dia masuk ke DPK. Oke. Oh, itu yang masuk DPK ya? Iya. Kalau tambahan tuh biasanya pindah biasanya ya? Iya, yang pindah memilih ataupun pindah domisili. Oke, bisa dibacakan Boleh saya baca detailnya, aja ya Pak. supaya pemirsa kita lebih jelas. Oke, kalau untuk DPTB ini, adapun kriterianya itu terbagi 2. Nanti ada H-30 sebelum pemungutan suara, yaitu bertepatan terakhirnya itu tanggal 15 Januari 2024 dan terakhir itu tanggal 7 Februari 2024. Jadi kalau untuk yang H-30 ini kriteria yang bisa ngurus pindah memilih itu bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar dan pindah domisili. Sedangkan yang untuk H-7 itu hanya 4 kriteria. Yang pertama, bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas. Oke. Jadi ingat, tadi sudah dijelaskan, bisa diulang lagi videonya kalau belum jelas. Oke. Kemudian tadi DPK? Kalau DPK itu kan hanya untuk yang belum belum ya? terdaftar, iya, itu aja. Oke, menarik.
Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan informasinya? Boleh. Hmm. Kalau adapun untuk langkah kepengurusan dari surat pindah memilih itu adalah sebelumnya kita pastikan dulu kita terdaftar di TPS mana. Kita bisa cek di DPT online, yaitu situsnya cekdptonline.kpu.go.id. Oke, nanti kita masukkan di deskripsi nanti Boleh. linknya. Oke. Selanjutnya datangi PPS, PPK ataupun KPU Kabupaten Kota tempat kita berada sekarang. Setelah itu bawa kelengkapan, nanti petugasnya akan memeriksa kelengkapan data baik itu KK ataupun KTP-nya. Dan nanti akan memberikan dokumen, kalau udah selesai diurus akan diberikan dokumen surat pindah memilihnya. Oke. Oke. Nanti itu yang dibawa ke TPS berarti? Iya, surat oke. pindah memilihnya. Oke. Kemudian contoh seperti saya pindahan dari pemilihan di luar negeri, Iya. di Kuala Lumpur, tapi KTP saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau misalnya saya tidak memutuskan untuk tidak pindah domisili ke sini, tetap KTP di Jakarta, di DKI, berarti gimana tuh untuk saya? Oh, kalau Bapak berarti nanti ngurus DPTB pindah memilih. Oke. Nanti kita nanti bisa diurus ke PPK-nya dan nanti kita keluarkan surat pindah memilihnya. Di desa itu ya? Boleh di desa, boleh ke kecamatan PPK ataupun ke KPU-nya langsung. Oke. Tetapi ada saya nggak bisa dapat 5. Saya Enggak. dengar nggak bisa dapat 5 Enggak, karena surat pindah suara ya. memilih, iya. Jadi cuma dapat 1 nanti. Iya. Oh, oke. Ada kasus yang lain nggak? Contoh kasus yang lain. Misalnya pindah provinsi misalnya. Dia selama ini tinggal di Pekanbaru misalnya. Sekarang pindah ke sini. Nah, itu gimana? Pindah domisili Pindah berarti. domisili, Kalau pindah domisili, kalau KTP dan KK-nya udah di sini, berarti kan nanti kan emang fix dia orang di sini kan Pak. Berarti dia nanti dapat 5 surat suara. Kalau Dan pindah itu domisili. memang mesti diurus, persyaratannya ada di PPK nanti itu ya? Iya boleh. Apa aja yang mesti dibawa begitu ya? KK sama KTP-nya penting harus di sini gitu. Harus dibawa aslinya yang di sini. Iya. Yang di sini. Oke. Kemudian tadi contohnya lagi apa tadi? Contoh kasusnya untuk DPTB tadi. Dibuka aja. Atau boleh yang misalnya bekerja gitu. Iya, misalnya. Dia misalnya orang si Junjung tapi iya, bekerja iya. ke sini. Nanti itu bisa pindah memilih. Dengan alasan pindah memilihnya itu menjalankan tugas di tempat lain. Berarti harus ada surat dari majikan surat yang baru. tugas ditandatangani. Iya. Oke. Iya. Jadi intinya begini, mungkin kalau ambil simpelnya menurut saya, kita cukup datangi ke PPK. Iya. Pastikan kita sudah pertama bagi para pemilih, pastikan kita sudah punya nama kita di TPS yang sudah ditentukan. Betul ya? Iya. Kemudian kalau belum, berarti kita lebih aman datangi langsung ke paling dekat mungkin desa ya. Iya, desa PPS. Datangi ke desa, tanyakan, saya belum ada namanya, gimana caranya supaya ada. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya. Oke, sip. Mengenai kalau ada pemilih yang pada hari H pencoblosan dia datang bawa KTP saja ke TPS, itu gimana tuh? Nah, kalau untuk itu tidak bisa memilih di situ kalau langsung saja bawa KTP, karena aturan sekarang sama tahun-tahun sebelumnya itu berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa aja langsung ya Pak dikasih dulu pernah KTP begitu, ke ya. KPPS-nya. Kalau sekarang kita harus daftar pemilih DPTB dulu. Oh gitu. Nanti datanya diinput ke Sidalih, nanti baru keluar surat pindah memilihnya. Oh berarti harus membawa surat pindah pemilih. Iya. Tidak bisa sekedar bawa KTP. Tidak bisa. Oh oke. Itu berbeda tuh berarti dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Seandainya misalnya dia baru menikah misalnya, kemudian umur belum 17 tahun. Nah, itu tapi belum sempat mengurus tadi DPK ya, Iya, DPK. DPK. Nah, itu gimana tuh?
Nanti misalnya umurnya belum 17 tapi dia sudah menikah, nanti dia akan kita masukkan ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK karena dia belum terdaftar di DPT manapun gitu. Oke. Sementara itu kalau di hari H dia tetap nggak bisa seperti tadi disebutkan tadi tetap nggak bisa bawa KTP begitu aja ya? Nggak bisa, harus daftar dulu. Oke, jadi tetap harus ada surat pindah pemilih atau DPK, surat Iya, DPK. DPK. Oke, cukup. Eh, itu yang saya boleh bayangkan, yang bisa bayangkan contoh-contoh kasusnya. Mungkin ada tambahan Bu Elvi yang ingin disampaikan lagi, informasi untuk pemirsa kita? Mungkin pesan-pesannya dari kami itu mari menjadi pemilih cerdas, hindari politik uang, datang ke TPS masing-masing untuk menyalurkan suara Bapak Ibu karena suara Bapak Ibu menentukan bagaimana Indonesia ke depannya gitu. Pemilih berdaulat, negara kuat. Iya, mantap. Kita sangat berharap kepada para pemilih kita untuk menjadi walaupun kecil satu suara, tetapi suara kita itu berpengaruh kepada kemajuan negara kita. Iya, betul, Pak. Itu yang perlu dipahami oleh para pemirsa kita. Jadi datanglah ke TPS, gunakan suara kita karena itulah yang akan menjadi salah satu titik untuk pembangunan negeri kita. Gitu ya, Bu Elvi ya. Dan masalah pilihan, silakan pilih siapapun yang cocok dengan hati nurani kita. Betul. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Insya Allah kita nanti datangkan lagi narasumber yang lebih menarik untuk informasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.